Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Mahgianti dengan NIM 20591003 kelas PGMI 2C guna memenuhi tugas mata kuliah IPA dengan dosen pengampu Ibu Yosi Yuliza MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dan panca indera manusia. Nah, baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang rangka manusia, yang dimana rangka merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh yang lunak. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan oleh persendian atau artikulasi. Sistem rangka yang terletak di dalam tubuh dilindungi oleh kulit dan otot. Berikut bagian-bagian dari rangka manusia. Yang pertama, rangka kepala, yang kedua rangka badan, dan yang ketiga rangka anggota gerak. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari bagian-bagian rangka. Yang pertama ada rangka kepala. Rangka kepala atau sering disebut dengan tulang tengkorak memiliki dua bagian, yaitu tengkorak bagian pelindung otak dan tengkorak bagian muka. Tulang rangka kepala atau tengkorak berfungsi untuk melindungi organ penting yang ada di bagian kepala. Selanjutnya, bagian-bagian dari rangka kepala bagian pelindung otak terdiri dari yang pertama, 1 tulang dahi, yang kedua, 2 tulang ubun-ubun, yang ketiga, 1 tulang kepala belakang, yang keempat, 2 tulang baji, dan yang kelima, 2 tulang tapis. Selanjutnya, bagian-bagian dari rangka kepala bagian muka yang terdiri dari 1. 2 tulang rahang atas, 2. 2 tulang rahang bawah, 3. 2 tulang pipi, 4. 2 tulang langit-langit, 5. 2 tulang air mata, dan 6. 2 tulang hidung. Nah, pada rangka kepala ini hanya rahang bawah yang bisa digerakkan, sehingga dapat makan dan bicara. Nah, berikutnya rangka manusia yang kedua, yaitu rangka badan. Susunan tulang yang disebut dengan rangka badan pada rangka manusia ialah dari leher sampai dengan panggul. Tulang belakang yang meliputi ruas tulang leher, tulang punggung, tulang panggul, tulang selangkang, dan tulang ekor. Jumlah ruas masing-masing tulang sebagai berikut: 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggul, 5 ruas tulang selangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya rangka manusia yang terakhir, yaitu rangka anggota gerak, yang dimana rangka anggota gerak berbentuk pipa dan berruas-ruas. Susunan tulang anggota gerak terdiri dari A. Tulang anggota gerak atas yaitu tangan, dan B. Tulang anggota gerak bawah yaitu kaki. Tulang anggota gerak bagian atas yaitu tangan tersusun dari 1. Tulang lengan atas, 2. Tulang hasta, 3. Tulang pengumpil, 4. Tulang pergelangan tangan, 5. Tulang telapak tangan, dan 6. Tulang ruas jari tangan. Kemudian tulang anggota gerak bawah yaitu kaki tersusun dari 1. Tulang paha, 2. Tulang tempurung atau lutut, 3. Tulang betis, 4. Tulang pergelangan kaki, 5. Tulang kering, 6. Tulang telapak tangan, dan 7. Tulang ruas-ruas jari kaki. Berikutnya fungsi rangka. Rangka atau tulang manusia termasuk salah satu alat tubuh pada manusia dan hewan. Fungsi rangka bagi makhluk hidup adalah 1. Menguatkan dan menegakkan tubuh, 2. Menentukan bentuk tubuh, 3. Tempat melekatnya otot, dan 4. Melindungi bagian tubuh yang penting dan halus. Baiklah, materi yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang panca indera manusia dan beberapa bagian dari panca indera manusia. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga hidung, yang keempat lidah, dan yang kelima kulit. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagian dari panca indera manusia. Yang pertama mata. Mata merupakan indera penglihatan manusia. Mata manusia berbentuk bulat sehingga disebut bola mata. Bagian putih disebut sklera. Sklera merupakan jaringan ikat yang kuat namun elastis. Sklera ini berfungsi untuk melindungi bola mata.
Bagian mata yang berwarna disebut iris. Orang Indonesia umumnya memiliki iris yang berwarna coklat. Di bagian tengah terdapat bulatan berwarna hitam yang dinamakan pupil. Pupil ini merupakan pintu masuk cahaya. Pupil akan mengecil jika berada di tempat terang dan membesar jika berada di tempat gelap. Pada bagian depan iris dan pupil terdapat kornea. Kornea ini merupakan bagian yang bening dan transparan. Kornea berfungsi untuk memfokuskan dan mengatur cahaya yang masuk. Sebenarnya, masih ada bagian-bagian lainnya dari mata, akan tetapi kita tidak dapat melihatnya dari luar. Bagian-bagian tersebut ialah lensa mata, retina, saraf mata, dan otot mata. Lensa mata ini berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang dilihat. Retina ini berfungsi sebagai layar penangkap bagian dan benda yang dilihat. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke otak, dan otot mata ini berfungsi untuk menggerakkan bola. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan bagian panca indera yang kedua, yaitu telinga. Bagian-bagian telinga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar, atas daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi membantu memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga, dan lubang telinga menyalurkan ke suara ke selaput gendang telinga. Sedangkan telinga bagian tengah terdiri atas selaput gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Selaput gendang ini berfungsi menangkap suara dari lubang-lubang telinga. Selanjutnya, telinga bagian dalam terdiri atas rumah siput dan alat keseimbangan. Rumah siput memiliki sel saraf. Rumah siput berfungsi sebagai penerima getaran suara dan tulang pendengaran. Getaran suara yang terima dikirimkan oleh sel saraf ke otak. Selanjutnya, hidung. Hidung dibagi menjadi 2 bagian yang sama oleh dinding penyekat. Di bagian bawah dibagi oleh penyekat dan tulang rawan. Rongga hidung ditumbuhi rambut yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke hidung. Hidung juga menghasilkan lendir lengket yang berfungsi mengeluarkan kotoran. Agar hidung dapat berfungsi dengan baik sebagai indera pencium, kamu harus selalu menjaganya. Antara lain menutup hidung ketika melewati tempat yang penuh debu dan berbau asap atau tak sedap. Selanjutnya, lidah. Lidah merupakan alat indera pengecap. Jika diamati di depan cermin, permukaan lidahmu tampak kasar. Di bagian yang kasar itu terdapat saraf pengecap rasa. Lidah dapat merasakan 4 macam rasa, yaitu asam, manis, pahit, dan asin. Pada beberapa bagian lidah terdapat daerah yang peka rasa. Lidah berguna dalam merasakan makanan. Jika lidah mengalami gangguan, maka tidak akan dapat merasakan lezatnya suatu makanan. Oleh karena itu, kamu harus selalu menjaga kesehatan lidahmu. Misalnya, jangan meminum minuman atau memakan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, di sini yang terakhir yaitu kulit. Nah, coba kamu raba 2 benda yang memiliki permukaan berbeda. Misalnya, sehelai kertas dan sebuah batu. Dapatkah kamu merasakan permukaan kertas yang halus dan permukaan batu yang kasar? Tentu kamu dapat membedakannya karena kulit ini berfungsi sebagai alat indera peraba. Melalui indera peraba, kamu dapat merasakan sakit, panas, atau dingin apabila sesuatu menyentuh kulitmu. Hal ini dikarenakan pada permukaan kulit kita terdapat atas berbagai penerima rangsangan akan menanggapi rasa sakit, tekanan, panas, dan dingin. Agar kulitmu dapat selalu berfungsi dengan baik, kamu harus selalu merawat dan memeliharanya. Misalkan, mandi secara teratur sehingga kulitmu tetap bersih. Gunakan sarung tangan apabila akan memegang benda-benda yang dapat melukai kulit. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai rangka manusia dan panca indera manusia. Bila ada kesalahan, mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.